Business Week. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Dimulai dari hari ini Sobat Fox Business Week bersama Ica Nembo dan tamu-tamu saya dalam 1 minggu ini. Dan yang pertama hari ini tamu saya ada dari Om-Om. Coba Om-Omnya ngomong, coba bersuara. Ya, selamat pagi Sobat Fox. Semangat sekali. Hari ini saya kedatangan yang namanya Om Bob. Om Bob nggak sih namanya? Nanti kita bahas. Oke, kalau sekarang yang datang tuh bukan Om Bob. Kayaknya ini tangan kanannya Om Bob ya. Namanya Mas Krisna dan juga Mbak Vina. Hai, halo. Selamat pagi, halo. Halo Mbak Ica. Apa kabar? Kabar alhamdulillah selalu baik. Selalu baik Selalu ya. baik. Tadi pagi sudah sarapan susu dan roti bakar pastinya ya. Itu udah kayak soulnya kita. Oh gitu ya. Pagi susu sama roti. Itu harus ya. Ya jualannya itu ya, Bo. Iya. Anyways, kalau misalnya kan ini kan banyak yang belum tahu nih ya tentang Mas Krisna dan juga Mbak Vina. Mungkin mereka banyaknya tahu tentang susu dan roti bakar Om Bob. Ya, udah terkenal mungkin di mana-mana gitu ya. Tapi kalau Mas Krisnanya sendiri sama Mbak Vinanya sendiri kan mereka belum tahu. Kita sedikit aja kulik-kulik tentang Anda berdua ini ya. Sejak kapan sih mulai berkecimpung di dunia kuliner? Kak Vina dulu atau saya dulu nih? Boleh. Oke. Silakan. Mas Krisna Jadi gini, dulu. Oke. singkat cerita, kita itu berpartner kolaborasi pertama kali kita di beberapa project sebelumnya. Itu sekitar 2,5 tahun lalu kalau nggak salah ya. 2,5 tahun lalu kita kolaborasi di beberapa project F&B. Oke. Berjalan setahun naik turun jatuh bangun akhirnya di posisi Agustus di tahun kemarin ya sekitar Juli Agustus kita membuat suatu dealing. Yuk kita bikin suatu manajemen baru F&B yang kita belajar dari historical kita 2,5 tahun yang lalu jatuh bangun itu kita bentuk, kita banyak belajar, kita ambil pengalaman, kita mau growth dengan cara kita sendiri, dengan pengalaman kita yang lalu. Kebetulan saya dan Kak Vina ini mungkin secara usia sama ya kita. Iya. Kita namakan menjelang 40 kita. Jadi karena secara ini seperti sekali mendayung 230 tertampar ya. Tertampar Bapak ya. Karena menjelang 40 secara emosional udah hampir sama, secara experience juga kita udah banyak keluar masuk di tempat lain. Kayaknya kita ngeklik banget gitu. Yuk kita bikin dan jadilah Om Bob ini project pertama kita. Oh gitu. Kak Vina gimana nih? Jadi berarti kalau bisa dibilang ini tuh baru sekitar 6 bulan ya? Ya betul. Ya 6 bulan. 6 bulan ya berjalan ya. Ini bergabung lah, ini kolaborasi lah antara Mas Krisna juga Mbak Vina. Betul. Nah kalau Mbak Vina sendiri gitu, kalau berkecimpung di dunia kuliner, apakah memang dari kecil suka dibilang sama masa kamu gitu? Apa cuma Indomie aja sama telur? Masak air gosong gitu ya? Kebetulan basicnya justru aku tuh PR. PR. Terus secara nggak sengaja di tahun 2008 tuh aku kecemplung. Oke. Ini boleh sebut merek ya? Iya, no problem. Kalau tamu bebas ya. Gitu ya? Kalau saya bisa disentil ya. Oke, jadi salah satu fast food Indonesia. Kemudian mulai dari situ sih saya kenal dunia F&B, operasional F&B. Terus beberapa kali juga sempat di salah satu mie yang cukup populer ya sekarang dengan mie pedesnya itu. Kemudian saya bergabung sama yang tadi Mas Krisna bilang di salah satu grup lain di dunia F&B juga ketemu. Ya itu tadi karena jatuh bangun terus belajar terus kok kayaknya sakit ya waktu jatuh. Jadi sekarang kita tuh waktu bikin Om Bob tuh lebih apa ya? Yuk sesuai mau kita tapi lebih hati-hati. Iya dan lebih settle juga pasti ya. Lebih banyak karena banyaknya pelajaran yang sudah didapatkan di masa lalu ya. Betul. Jadinya yang sekarang dijalaninya dengan penuh
hati-hati. Dan mudah-mudahan aja namanya semakin besar ya. Amin. Nah, that's why kenapa datangnya ke Business to Business ya kan? Di Fox Radio Jogja di sini nanti kita akan membahas dan mengulik lebih banyak lagi tentang Om Bob. Ya Sobat Fox, siapa sih Om Bob? Sebenarnya dia mungkin nggak sih dia kayak si Victor itu ya kan, yang tidak ada ya. Nggak boleh sebut dong ya. Kalau saya sebutnya Victor aja. Ya kalau itunya kan tit ya. Victor Tit. Itu mungkin juga menjadi rahasia. Mungkin Om Bob itu cuma rahasia, mungkin ada orangnya ya kan, kita gak pernah tahu. Pokoknya Sobat Fox, dengerin obrolan saya bersama Mas Krishna dan juga Mbak Vina tentang susu dan roti bakar Om Bob. Terus kalau penasaran bisa dilihat dulu di Instagramnya di @susudanrotibakar.ombob. Bener ya? Aku sudah hafal. Terima kasih. Kalau gitu sebelum kita ngobrol, kita ke lagu dulu ya. Iklan dulu deh. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih bersama Ica Nembo dan juga masih bersama teman-teman saya dari Om Bob ya, dari susu dan roti bakar Om Bob. Ada Mas Krishna dan juga Mbak Vina. Tadi mereka sudah bercerita ya tentang gimana pertama kali mereka berkecimpung di dunia kuliner, basicnya apa, dan akhirnya sekarang mereka dalam waktu 6 bulan ini punya Om Bob. Nah sebenarnya Om Bob itu namanya sendiri datangnya dari mana inspirasinya? Boleh Mas Krishna, silakan. Pertanyaan ini kadang sering diulang-ulang ketika kita bertemu dengan orang lain gitu kan. Iya. Om Bob ini siapa sih Mas Krishna? Om Bob ini orangnya di mana sih gitu kan. Tapi kalau kita boleh singkat nih, Om Bob itu apakah orangnya ada? Oh ada. Ada orangnya. Oh oke. Dan beliau itu partner kita. Oh gitu. Dan partner kita ini secara apa ya, bahasa seharian lebih orang kenalnya beliau namanya Om Bob. Oh oke. Jadi apakah ada orangnya? Ada. Oh oke. Beliau memang ada di dunia kuliner. Memang dia berkecimpung. Oh tidak. Oke. Berarti dia kayak pokoknya gue pengen punya kuliner gitu, bikinin gitu. Bukan juga. Oh enggak juga kayak gitu. Oke. Tebak-tebak berhadiah dari tadi ya. Jadi yang partner kita, partner strategi kita, partner diskusi kita, beliau namanya Om Bob. Dan ketika kita mengerucutkan itu menjadi Om Bob, banyak fase yang kita udah lalui panjang, nama bongkar, terciptalah Om Bob aja deh. Om Bob aja pada akhirnya gitu. Dan memang enak juga untuk disebut ya. Kayak lebih singkat, lebih gampang, lebih bisa diingat, lebih catchy gitu. Karena somehow nama Bob itu kan kayak orangnya selengean, terus asik gitu kan, gaul gitu. Begitukah beliau? Begitu. Okay. Tapi basicnya Bob itu singkatan juga. Oke. Bob itu bersama orang baik. Oh gitu, wah luar biasa. Keren. Bersama orang baik. Jadi kalau makan di susu dan roti bakar Om Bob itu kita makan bersama orang baik. Benar. Yang datang ke sana juga gitu. Pastinya. Oke, sekarang kenapa susu dan roti bakar? Kenapa enggak apa gitu? Kenapa enggak apa kek yang lain gitu kan? Yang agak berat dikit kayak rendang. Silakan. Sebenarnya ini memfasilitasi Mas Krishna untuk bisa makan roti dan susu plus mie instan setiap hari. Jadi sebenarnya ini dibikin itu untuk memfasilitasi Mas Krishna sih gitu. Oh gitu ya. Biar dia nggak rempong ya. Nggak harus bikin sendiri gitu kan. Betul. Terus terutama mie instan ya, karena kan pasti dilarang nih sama istrinya di rumah. Kalau udah di outlet kan bisa bilang test food, kan?
rasanya gitu doang. Iya, jadi setiap hari itu kan tes food, takutnya rasanya melenceng sedikit gitu mungkin ya, atau kurang standar gitu. Jadi Mas Krisna punya alasan untuk datang ke outlet untuk menikmati mie instan dan susu setiap hari. Iya, berbagai rasa ya. Betul. Oke. Jadi karbo dan protein tercukupi. Benar sekali. Ya. Tapi itu bener loh. Iya, sampai kan? hari ini di Om Bob itu selain kita ngejual experience untuk foodnya sendiri, biasa kita kan nyusu asik ya. Di positioning kita bahwa sekarang tuh di sana ada playground, ada tempat trampolin, ada mobil aki gitu ya. Dan itu memang saya udah ngomong ke Kak Vina, tiap minggu saya tuh spending money buat anak-anak saya ke alun-alun cuma buat mobil aki muter 1 jam. Banyak ya. Kita bawa bikin aja. Bener. Berarti di sana kalau bisa dibilang nggak cuma experience, nggak cuma makan ya. Benar. Bisa main bawa anak-anak ke sana beres gitu kan. Papa mamahnya pacaran, anak-anaknya main aja, terserah deh mereka mau jungkir balik mau ngapain gitu ya. Oke, di sana sudah difasilitasi semuanya. Berarti memang dari awal Om Bob ini memang segmentasinya untuk keluarga kah, atau karena melihat Jogja ini kan identik dengan pelajar, mahasiswa. Apa itu juga menjadi awalnya di situ? Gimana? Kalau dari saya sih, kita lebih cenderung bilangnya adalah bukan target market tapi target behavior. Oke, target behavior. Oh, this is something new. For me. Oke. Jadi orang suka nongkrong, orang suka makanan ringan, nyemil, orang sedang berkumpul bersama keluarga. Jadi R&D kita kumpulkan jadi satu, terciptalah kalau kita bilang konsep new way ya, natural. Orang lebih suka datang ke tempat yang natural. Iya. T-nya itu saya lupa. Biasanya orang datang suka tempat yang terbuka, natural, murah, bisa berkumpul dengan keluarga. Karena kita nilai bahwa selepas pandemi kemarin, hubungan kekerabatan antar family, antar teman tuh jadi makin lebih solid, lebih akrab, lebih intim gitu. Iya. Itu memang benar sih. Aku juga merasakan hal itu soalnya ya. Biasanya kalau yang habis pernah kena COVID gitu, jadi sharing pengalaman juga. Kemarin COVID gini, kemarin COVID gitu, saya mengalami ini, bla 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 segala macam. Bener juga. Akhirnya itulah yang bikin Mas Krisna dan juga Mbak Vina berpikir untuk gimana kalau kita bikin sesuatu yang solid, yang istilahnya apa ya? Kalau susu dan roti bakar itu, roti bakar sendiri ya kan, itu dinikmati malam-malam sambil nonton film bareng di keluarga, ya kan, tiba-tiba bilang bikin roti bakar yuk gitu. Ya bener ya, itu cemilan ringan gitu, berpikirnya sesederhana itu. Setelah berpikir begitu dan akhirnya ini dijalankan gitu Om Bob, apakah tercapai tuh Mas? Kayak yang wah ini orang datang buat ngemil, mereka cerita di situ, terus ada ketawa-ketawa di situ. Apakah tercapai suasananya? Tercapai sih. Oke. Tapi kita masih ada mimpi-mimpi lagi sih untuk membuat konsep Om Bob lebih oke lagi. Nah, di Om Bob ini kan bukan cuma roti bakar ya? Benar. Ada menu-menu yang lain. Yang tadi seperti dibilang, menu-menu yang dilarang. Benar. Ada mie instan juga di situ. Selain ada mie instan, mau nanya dulu. Biasanya mie instan kan ya udah gitu aja. Di sana ada inovasinya kah? Kita punya mie instan dengan aneka topping plus kuah susu yang nggak hanya kita gerujuk sama susunya aja, tapi kita pakai yang satu bumbu yang membuat rasa susunya itu lebih oke lagi ketika dicampur sama mie instannya gitu. Oke. Berarti kemungkinan besar kayak kalau yang pernah saya lihat gitu ya, ada yang mie dicampur susu rasanya jadi kayak spaghetti carbonara. Mirip-mirip, tapi kalau itu kan agak western ya. Kalau ini tuh emang ini lokal ya, lokal banget. Lokal banget rasanya. Oke. Berarti ada cabai-cabai rawit di situ ya. Benar banget. Pokoknya kalau lokal harus ada cabai rawitnya. Betul. Ya. Orang Indonesia kalau nggak makan sambal tuh gimana gitu rasanya. Hidup hampa. Hidup hampa. Selain mie instan dan juga roti bakar, di sana menunya apa lagi Mbak Vina? Sebenarnya kalau di Om Bob sendiri menunya layaknya kalau ada roti dan susu pasti ada pisang, ada jagung bakar gitu ya. Oke. Standar seperti itu sih sebenarnya. Emang kita tuh dasar tadi yang kayak Mas
Krisna bilang menjelang 40. Jadi itu kan makanan sebenarnya yang pernah hits waktu Mas Krisna masih muda kan ya. Gitu. Mbak Vina enggak ya? Enggak. Kan aku mau fasilitasi Oh Mas gitu Krisna. ya. Jadi Mbak Vina hidup sehat ya. Aku tasnya sama Mas Krisna berarti, karena hidup aku juga tidak sehat. Kayak gitu. Jadi menu-menu itu sih yang dulu tuh kita menikmati itu tuh kayak nongkrong sama temen dengan menu sederhana tuh kayaknya enak ya. Terus kenapa bukannya sekarang yang ada tuh nggak enak? Nggak gitu. enak, benar. Tapi kayaknya yang sederhana itu aja bisa bikin happy gitu. Iya. Jadi kenapa nggak kita bikin yuk gitu? Kalau menurut aku kalau mie instan tuh bikin happynya karena nggak sehatnya itu ya. Bener itu bener. Ya kan. Somehow micin di dalamnya itu bikin Bener. happy. Oh bapak yang satu ini kalau nggak dilarang mungkin pagi datang, siang datang, malam datang lagi gitu ke outlet. Hanya makan itu ya. Bener. Satu kurang, dua kebanyakan. Makanya disediakan yang jumbo. Porsinya sendiri, kalau mie instannya sendiri mengikuti porsi pada umumnya atau di sana ada mungkin ada yang berbeda mungkin gitu. Kalau porsian tuh sebenarnya pada umumnya, cuma kita menambahkan aneka topping aja ya, sih sama itu yang beberapa bikin spesial ya. sama beberapa bumbu terutama untuk yang mie goreng. Oh gitu, wow, menarik sekali Sobat Fox. Nanti kita akan cari tahu juga aneka topping yang ada di atasnya mie instan itu apa sih yang diidein sama Mbak Vina dan juga Mas Krisna. Mungkin juga di sana ada chef khususnya. Pokoknya kalau penasaran Sobat Fox seperti apa, silahkan cek aja Instagramnya di @susu dan roti bakar.ombob. Di situ bisa dilihat ada promo-promo juga. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Ica Nembo dan juga Mas Krisna dan Mbak Vina dari Susu dan Roti Bakar Ombob. Mungkin Sobat Fox saat ini sudah melihat-lihat Instagramnya kayak apa, terus pengen tanya-tanya juga sama mereka berdua, boleh banget ya. Silakan di 088718811053. Ditungguin sampai jam 12 siang, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai nggak aku baca itu WhatsAppnya. WhatsAppnya nanti jam 1 ya udah lewat. Nggak bisa dijawab sama Mas Krisna dan juga Mbak Vina. Nah ini tadi kita sudah kulik sedikit demi sedikit tentang si Susu dan Roti Bakar Ombob. Oke, aku pengen tahu dong, yang masak siapa sih di sana? Hah, serius? Berarti Anda /chef /PR /semuanya pokoknya. Saya pembantu umum, Mbak. Hey, Mas Krisna itu curhat loh. Loh, Mas Krisna juga salah oh, satu gitu. bagian dari pembantu umum. Oh kitchen. gitu. Oke, kitchen spesialis juga. memasak mie instan untuk dirinya sendiri. Mbak Vina, kamu ada dendam pribadi kah sama beliau? Boleh nanti dicurhatin aja. Berarti kemungkinan besar tuh kalau mie-nya berkurang dia ya?
Bisa jadi sih. Oknum terbesarnya adalah beliau ya. Karena kalau kita masuk ke outlet, ke kitchen gitu ya, Mas Krisna tuh paling seneng memasuki area mie instan. Area favorit. Nggak apa-apa, tinggal tunggu aja nanti ya. Paling, tapi dicas juga nggak dia? Oh iya dong. Iya dong, pasti ya, harus bayar. Nah, sampai sudah 6 bulan ini berjalan, susu dan roti bakar Om Bob. Alamatnya di mana sih? Coba, aku belum pernah datang ke sana. Alamatnya tuh di Jalan Umbul Permai. Umbul Permai? Iya, daerah apa ya? Perbatasan antara Palagan sama Jalan Kaliurang. Oke. Ya, ada di tengah-tengah. Pertigaan Jalan Damai. Gimana tuh? Oke, ya. Tapi aku udah bisa punya bayangan ya. Bayangannya ribet ya kalau di kepala aku. Nanti aku lihat aja di Instagramnya. Tapi untuk akses ke sananya gampang ya. Gampang banget. Dan juga khususnya karena ini kan tempatnya kayaknya buat anak muda gitu, tapi buat keluarga juga oke gitu di sana. Jadi bisalah Sobat Fox tempatnya dijangkau kalau misalnya Sobat Fox pengen nggak usah makan yang terlalu berat deh, makannya yang ringan-ringan aja, yang ringan tapi tetap enak dan pastinya tidak begitu sehat ya. Tetap ya. Tapi enggak dong, kan ada susunya. Jadi melengkapi sebenarnya susu itu. Tapi udah pernah diulas loh kalau Indomie itu, sebut merek. Kalau mie instan itu juga kayak protein dan Bener. Sebenarnya sih ya kok. Karena kan isinya juga tepung juga kan. Jadi ya. Alibis ya. Pembenaran. Nah, tadi kan aku tanya soal topping-toppingnya. Kalau di mie instannya sendiri itu topping-toppingnya emang ada apa aja Mbak Vina? Sebenarnya balik lagi kita tuh karena memang pengen bikin produknya tuh yang memang orang-orang tuh udah biasa nikmatin gitu. Tapi kita pengen balik lagi kayak Mas Krisna bilang, kita tuh mau ambil behaviornya gitu. Pengalaman makannya, pengalaman ngobrol di sana, pengalaman nikmatin suasananya gitu. Kalau topping-toppingnya sendiri sebenarnya mungkin di tempat lain juga punya topping yang sama gitu. Mungkin kayak ada keju, ada kornet, bakso, telur, tapi belum tentu gitu aja belum sih, tentu gitu. suasananya yang mereka dapetin sama ya. Benar. Seperti di Om Bob ya. Betul kan sekali. gitu. Nah kalau roti bakarnya sendiri Mbak Vina, adakah isian di dalam roti bakar yang berbeda dengan tempat lain? Mungkin jadi signature dishnya di susu dan roti bakar Om Bob? Kita punya roti bakar Srikaya di mana memang selai Srikayanya tuh kita produksi sendiri. Dan roti kita pun kita produksi sendiri. Serius? Iya. Bikin sendiri? Iya. Siapa yang bikin? Adalah. Kalau aku biasa mama aku yang bikin di rumah, bikin roti sendiri. Itu seriusan? Iya. Lucu banget sih. Tuh kan Sobat Fox, itu yang bedanya. Kalau yang lain pada beli roti, kalau di sana bikin sendiri rotinya ya kan, dengan ciri khasnya sendiri. Nah, ada satu menu yang aku lihat tuh gandum, roti gandum. Di sana tersedia, itu juga bikin sendiri kah? Benar. Bikin sendiri roti gandum. Wow. Waktu ngebikin dihitung nggak kayak kalorinya gitu segala macam? Sebenarnya kita lebih menghitung HPP ya, bukan kalori ya. Bener enggak? Harga segini menguntungkan nggak ya gitu ya? Peminatnya sejauh ini gimana untuk si roti gandum sendiri? Cukup oke, walaupun ternyata kayaknya tuh orang tuh emang lebih seneng yang enak di mulut ya. Betul itu. Salah satunya mecin lah. Jadi kan sebenarnya kita tuh memasukkan roti gandum menjadi salah satu varian atau menu di tempat kita tuh biar ada orang yang kadang kan anti banget sama tepung-tepungan Yes. ini kan. Terus kenapa nggak kita coba juga untuk bikin roti gandum gitu? Oke. Walaupun peminatnya ada, tapi sebenarnya jagoannya tetap juaranya ya roti tawarnya. Iya. Oke. Berat ya bener sih ya. Di dunia nyata juga kayak gitu. Betul. Ya kan. Roti gandum tidak begitu payu ya. Lebih laku yang roti-roti biasa itu gitu. Walaupun akhirnya ketika orang udah nikmatin terus mereka agak surprise sih. Oh, ternyata enak ya gitu. Terus jadi akhirnya repeat order karena memang kita tuh bikin nggak seperti roti gandum yang kayak ditelen tuh kan kalau
Seret. Nah, terus kayak di sana enggak. nanti boleh dinikmati. Tiba-tiba nggak bisa nafas aja. Makanya Bukan seret lagi. bener ya kan, tersedak gitu ya. Kok roti gandum mie instan aja kali ya gitu. Balik lagi. Dikasih yang sehat, maunya yang nggak sehat. Oke. Tapi setelah itu mereka ini sih mulai repeat. Jadi Repeat ternyata order, repeat order ternyata roti gandumnya mungkin nggak seperti di gambaran mereka yang terlalu sehat gitu. Bener. Jadi aku pengennya tuh memang roti gandumnya tuh yang bisa tetap masuk ke lidah orang-orang yang memang pengennya makan yang enak aja, bukan yang sehat gitu. Oke. Tapi ya kalau bisa dibilang Sobat Fox, susu dan roti bakar itu termasuk makanan yang sehat. Kalau menurut aku ya. Karena aku pernah membaca roti ketika dia dibakar apanya gitu berkurang. Jadi kayak begitu masuk ke tubuh tuh lemak atau apanya gitu itu tuh udah berkurang, kalorinya berkurang. Kalau saya tidak salah baca ya. Jadi sebenarnya sehat-sehat aja Sobat Fox menikmati ini, ditambah lagi suasana yang terbangun di susu dan roti bakar Om Bob ya. Walaupun aku belum pernah ke sana tapi kayaknya dari ceritanya nanti ceritain deh pengalamannya kayak apa. Berarti kan sesuatu yang spesial banget yang ditawarkan sama susu dan roti bakar Om Bob ya. Tempatnya sendiri deh, kayak dari tadi Mbak Vina terus ya. Sepertinya dia ini ya udah makan mie instan aja ya. Tempatnya sendiri Mas Krisna. Kalau misalnya Mas Krisna bisa menggambarkan gitu, untuk memberi gambaran juga untuk Sobat Fox, kayak apa sih nongkrong di sana tuh? Jadi, kayak apa sih? Saya tadi mau nambahin, Kak Vina, kita ada di mana sih? Yang pertama kita ada di Umbul Permai. Yang kedua kita juga ada di Maguharjo. Yang ketiga kita ada di outletnya Centrum Space. Jadi kita ada 3 sebenarnya. 6 bulan ini kita udah buka 3 outlet di Jogja. Terus suasananya kayak gimana sih? Itu tadi kita sempat diskusi banyak. Positioning kita adalah Nyusu Asik. Nyusu Asik. Yes. Total lahan kita di sekitar 3.600. Jadi muat untuk lahan parkir sekitar 50 mobil. 50 mobil masuk. Untuk kapasiti mejanya juga hampir 180 ya. 200-an kurang. Masuk. Jangan bayangin sesuatu yang wow, jangan bayangin sesuatu yang wow yang furniturnya titik-titik gitu ya. Iya, ngerti ya yang mehong ya, saya itu mehong. Basic ya, ini jadi kayak orang kita belanja ke warung kopi kali ya kalau di Iya. Warkop, mejanya sederhana, kursinya sederhana. Semua orang bisa masuk ke situ. Semua orang bisa masuk. Bener. Jadi jangan heran kalau Anda datang ke susu Om Bob ya, akan menjumpai opa oma, akan menjumpai serius. Dan itu lucu banget sih. Masuk banget semuanya. Cucunya main trampolin, main sekelasnya. Yang sengaja kita desain, bentar lagi dia haus pasti beli lagi nih. Gitu. Berarti memang di sana disengaja itu dikasih trampolin biar haus, biar dia pesan lagi. Iya benar. Dan asiknya kalau weekend kita bisa nonton bioskop di sana. Oh iya? Kita sediain 1 frame khusus, gede banget sekitar 2x5 ya. 3x5. 3x5 itu emang 3x5 itu. Nonton film bioskop. Oke. Filmnya berganti-ganti kah? Maksudnya ada film anak-anak mungkin, ada nanti kartun. Pokoknya semuanya disediain di situ. Berarti memang sambil makan, sambil ngemil, minum susu, ya kan, Nyusu Asik di situ sambil nonton juga, ya. Betul. Anak-anak main sendiri sama mainannya yang ada di situ, playgroundnya. Di playgroundnya ada apa aja, Mas Krisna? Di playground kita sediain mulai umur 5 tahun ke bawah nih, misalnya mereka pakai balance bike. Yes. Trampolin kita sediain, mobil aki kita sediain, sampai permainan ketangkasan. Permainan ketangkasan tuh lempar bola, lempar gelang, semuanya ada di sana. Semua ada di sana. Kita definisikan sebagai Nyusu Asik. Semua bisa datang, semua dapat porsinya masing-masing. Anak-anak main, ibu-ibu mungkin ngobrol ya, mamanya, atau kan ibu-ibu kan yang zaman sekarang kan sukanya rumpi ya, gitu. Aku juga gitu. Yang anak muda dapat mungkin sobat-sobat senja mungkin akan dapat view-nya yang ketika langit jam 6 kan, langit senja gitu ya. Tempat itu kita desain memang sengaja semi outdoor, jadi memang nggak ada sekatnya, terbuka, angin masuk, dan sebelahnya memang sawah angin semua. Masuk tapi kita masuk angin enggak? Jangan lupa. Kita juga ada jahe. Oh, ada jahe juga jahe di sana. Oke. Berarti menunya bukan cuma susu dan roti bakar aja.
selain ada mie instan, ada minuman hangat juga, jahe-jahean juga gitu ya. Oke. Dan yang unik lagi, kalau kita nih dulu kalau saya dulu kita dugem beli tower gitu kan. Di sini juga ada di Bob tower, tapi towernya tower susu. Oke, tower susu. Rame-rame kita beli tower, tapi towernya tower susu. Oke, waduh menarik sekali Sobat Fox. Jadi kalau misalnya penasaran bisa langsung datang ke sana ya. Nanti alamatnya dilengkapin ya. Atau di Instagramnya itu di Susu dan Roti Bakar Om Bob itu bisa ada di situ alamatnya juga. Nah Sobat Fox bisa lihat ke situ, terus datang ke sana, terus merasakan pengalamannya sendiri, ngobrol dan juga makan di sana, ngemil-ngemil lucu sambil nonton film. Aduh enak banget ya Sobat Fox ya. Jadi pokoknya Sobat Fox kalau misalnya sekarang juga ini bukanya jam berapa? Tiap hari? Setiap hari dari kalau Senin sampai Jumat itu jam 12 siang sampai jam 11 malam. Jam 12 siang sampai jam 11 malam. Itu Senin sampai Jumat. Betul. Kalau Sabtu Minggu itu dari jam 12 sampai jam 12 lagi. Sabtu Minggu jam 12 sampai jam 12 malam lagi. Oke, malam mingguan di sana. Benar, ya. nonton film. Nonton film Sobat Fox. Oke. Bisa bawa anak-anak, bisa bawa kakek nenek, bisa bawa papa mamanya juga untuk nongkrong bareng di sana. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih bersama Ica Nembo dan Mas Krishna, Mbak Vina dari Susu dan Roti Bakar Om Bob. Anyway Sobat Fox, tahu nggak aku barusan aja ngeliat-liat Instagramnya dan di sana ada mendoan raksasa pertama di Jogja, bener ya? Benar. Bisa diklaim mendoan raksasa pertama di Jogja. Kenapa Mbak Vina? Apa memang sebesar itukah ukurannya? Ya sebesar kertas A4 sih Mbak. Hah? Sumpah? Iya. Tempenya bikin sendiri? Iya. Serius? Iya. Serius. Ini serius? Serius. Tempenya bikin sendiri? Iya. Dan segede itu ukurannya? Iya, A4. A4 tuh bisa makan sekeluarga besar loh. Benar. Jadi pakai satu tempe aja. Gile, ini beneran pertama sih kalau ini. Aku baru dengar ini pertama sih. Oke. Terus katanya Mas Krishna tadi ada sushi mendoan yang akan datang. Ya betul. Jadi apa ya, kita ceritanya jadi kalau kita mau rilis produk baru nih, kita selalu ngelibatin customer kita supaya customer journey kita dapat gitu. Oke. Jadi kalau kalian yang mantengin IG kita itu selalu ada undangan announcement bahwa kita undang 50 sampai 100 orang untuk ngerasain menu baru kita caci makilah di sana gitu. Kayak gitu. Jadi konsepnya adalah kalian ngerasain experience. 3 sampai 4 menu yang akan kita rilis di situ. Kita minta banyak masukan, kita minta banyak rate ke mereka. Jadilah mana yang jadi customernya makin happy dengan apa yang kita sajiin, itu yang akan kita rilis. Oke. Wow. Tiap bulan sekali. Jadi pantengin terus IG story kita. Berarti siomay dan batagor yang ada di Om Bob itu juga hasil dari pertanyaan ke customer ya, maunya apa. Dan sekarang jadi salah satu bestsellernya di Om Bob, luar biasa. Padahal baru berjalan sekitar 6-7 bulan ya. Wah, apa namanya? Aku beneran jadi penasaran ya sama mendoan ini. Aduh, ya ampun, aku baru lihat. Segede itu, A4 tuh gede banget. Ini kan tempenya bikin sendiri ya. Ada ahlinya berarti di situ yang bikin tempe gitu kan? Ada ST, sarjana tempe. Duh Mas Krishna nih emang kadang-kadangnya. Kalau Anda kan FM ya, sarjana mie. Berarti memang ada orang khusus untuk bikin itu.
di sana langsung. Benar-benar. Luar biasa, luar biasa. Aku tuh kalau mendengar sesuatu yang makanan-makanan tradisional dibikin dari scratch tuh rasanya kayak ih amazing gitu. Kok bisa sih gitu kan. Menu lain selain si tempe raksasa ini yang jadi juga mungkin kayak andalan atau mungkin ini nggak ada nih selain di Ombop tuh tidak ada di tempat lain. Apa Mbak Vina? Apa ya? Jadi balik lagi tadi, Ombop itu hadir. Promo mungkin ada. Promo ada dong. ada. Promo, bahkan ada promo PHP nama kita ya. PHP, itu oke. segmennya memang pelajar ya. Pelajar. Pelajar, kalau pelajar itu budgetnya sangat-sangat dihitung-hitung gitu ya. Jadi makanya PHP ini memang dirilis budgetnya minim. Bahkan PHP ini kami bundling. Besok nih kita ada lomba lato-lato loh. Oh, lomba Lato-lato yang berisik itu iya. bisa dapetin mesin cuci kali gini kita. Ya, serius bisa kita bisa kita ngebisingin tanggal 12. orang tapi dia dapat mesin cuci. Tanggal 12 Februari. 12 Di outlet Februari. kita Susu Ombop di Maguharjo. Di Maguharjo. Oke. Ini sekarang sudah ada berapa outlet ya tadi? Ada 3 ya. Oke. Di Umbul Permai, Maguharjo dan satu lagi di Centrum Space itu. Nah, ini ada lomba lato-lato di tanggal 12 yang ngikutin itu dari umur berapa? Kita bagi 2 kategori. Pertama itu sampai dengan 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun, 11 oke. Selanjutnya yang umum. Umum itu freestyle. Oke, Jadi, freestyle yang bisa sambil jungkir balik, betul, koprol gitu betul, ya. Oke. Tetap goyang lato-latonya tek 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 gitu. Yang bikin berisik di rumah itu harus bisa ngasilin duit gitu. Bener juga. Ada yang tanya nih, katanya kalau pakai fasilitas permainan di Ombop apakah dicas? Berbayar apa enggak? Berbayar. Oh, berbayar. Tapi Oke. jangan bayangin kalau harganya itu yang yang mungkin tinggi banget ya, gitu. Dari berapa Kak? Mulai dari 5.000 aja. 5.000 aja ya. Kalau harga makanannya sendiri Mbak Vina, mulai dari harga berapa yang ada di sana? Mulai dari 3.000. 3.000 udah dapat tuh. Dan yang paling murah sekarang kita rilis di produk baru kita ya di bagian teras belakang itu mulai 1.000. 1.000 rupiah. Dapet. Udah bisa makan. Ya, itu makanan apa ya? Oma kita. Oh gitu ya. Namanya apa kan namanya? Namanya Javanese Mix Platter. Javanese Mix Platter. Oke. Javanese kan dari Jawa ya. Berarti menu-menu orang Jawa. Benar. Iya. Jadi mungkin kalau suka sama jagung rebus, kacang rebus, pisang rebus gitu ya. Jadi itu Tempe kita garit. tempe garit. Tempe garit, Nah, oke. itu kita sajiin. Terus kita juga punya menu spesial yang mungkin belum banyak yang pernah coba gitu. Tapi ini wajib banget dicoba. Kita punya pisang goreng serikaya. Pisang goreng serikaya, Benar, oke. gimana yang tadi aku kasih tahu lagi, selain serikayanya yang kita bikin sendiri. Itu dia. Tepungnya Banyak. juga kita bikin sendiri. Iya. Tepungnya kita ngeblend sendiri. Kita blend sendiri. Waduh, banyak yang bikin sendiri ya. Iya. Kenapa nggak ini aja? Buka toko. Iya kan, bahan baku gitu loh. Iya nggak sih? Ya, wow. Ya, Kan aku Bob jadi- bersama orang baik. Nah itu dia Yes, Bu. benar. Kita harus kolaborasi banyak dengan orang baik. Ditambah lagi sebenarnya ya, bersama orang pintar juga ya, ya kan? Ya kan bikin tempe itu butuh ini ya. Caranya kan gak mudah gitu loh, ya kan? Penyimpanannya harus berapa lama, Benar. suhunya seperti apa? Benar. Itu kan semuanya ada pertimbangan ya, makanya Iya. hebat. Keren banget. Dan ini yang semakin justru ini nilai jual yang menurut saya tinggi gitu, karena bahan bakunya semua sendiri, rotinya bikin sendiri, tempe bikin sendiri, jangan-jangan sushi nanti berasnya juga Mas panen sendiri dari sawah. Tapi bener kalau yang penasaran pantengin IG story kita karena kita akan undang ngerasain sushi kita. Wah, oke. Oh dong. Gitu Boleh. Waduh, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih Sama-sama. banyak juga ya, Meja. Selama 1 jam tidak berasa sekali ya, ngobrol-ngobrol dari tadi seru banget, ngomongin soal Ombop aja tuh udah seru gitu. Ditambah yang lain-lain tadi kayak nggak mungkin ya 1 jam ya kan, nggak cukup waktunya. Jadi makasih banyak untuk Mbak Vina dan juga Mas Krishna. Thank you, Dan Mbak tentu Ica. saja iya sama-sama. Tentu saja Sobat Fox juga kalau penasaran ngerasain roti buatan sendiri dari Ombop, kemudian tempe bikinan sendiri yang gedenya A4 itu,
terus juga ada tepung bikinan sendiri juga, kemudian pisang goreng serikayanya dibuat sendiri. Ada 4 nih, udah 4 item yang bikin sendiri. Apalagi nanti kita nggak tahu, pantengin IG-nya ya. IG-nya di Susu dan roti bakar.ombob. Susu dan roti bakar.ombob. Terus juga alamatnya seperti tadi dikasih tahu Sobat Fox, ada di Umbul Permai, kemudian di Maguwo Harjo, dan juga satu lagi di Centrum Space. Nah itu dia ya. Thank you so much Mas Krisna dan juga Mbak Vina. Thank you. Sama-sama, semoga sukses selalu. Mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Kolaborasinya juga panjang. Thank you, amin. Jangan lupa cek-cek ke dokter Mas Krisna. Kolesterol, asam urat semuanya. Triglycerid terutama ya. Tapi kan ya udah lah ya. Enak kok. Dan juga untuk Sobat Fox, jangan lupa datang ke Susu dan Roti Bakar Ombob. Nanti di sana Sobat Fox bisa merasakan pengalaman yang berbeda, sambil ngemil-ngemil, sambil nonton film, sambil juga anak-anaknya bisa main. Oke? Fox 105.3 FM Jogja. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business Week. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Yes, kita balik lagi di Business Week dan ini adalah hari kedua. Dan hari ini Sobat Fox, di depan saya sudah ada teman-teman saya. Teman. Pokoknya mereka datang ke sini untuk ngobrolin tentang kesehatan ya. Di depan saya sudah ada Dr. Kezia, datang dari Intibios Klinik Jogja. Benar ya dokter? Iya betul, dari klinis Intibios. Oke, dokter apa kabar hari ini? Ya baik mbak. Dokternya kelihatan kalem, penyiarnya kelihatan geragas ya. Mbak Lucy boleh suaranya coba? Halo gitu. Halo. Oh, muncul juga dia. Oke, kita akan ngobrolin tentang Intibios pastinya. Tapi hari ini kalau tidak salah Dokter Kezia membawa satu tema yang cocok sama saya ya. Terlebih karena body ya kan. Ini ada temanya adalah lemak jahat dan lemak baik. Bener ya dokter? Iya betul. Iya oke. Tapi sebelum kita masuk ke lemak jahat dan lemak baik, pasti Sobat Fox juga penasaran, Dokter Kezia ini siapa sih? Boleh cerita sedikit tentang dokter coba. Ya, saya ini masih sebagai dokter umum yang bekerja di klinik Intibios. Udah dari tahun 2021. Oke, 2021. Berarti ini udah mau masuk 2 tahun ya? Iya, betul. Oke. Di sana Dokter Kezia sepertinya sudah biasa sekali memberikan edukasi kesehatan ya. Kemana-mana kayaknya. Belum, hanya beberapa tempat aja. Oke. Ini radio pertama kah? Iya betul. Pantesan agak grogi sedikit. Nggak apa-apa kok dok, tenang aja. Nah dokter nih hari ini kan kita mau ngomongin soal lemak jahat dan lemak baik. Mungkin masih banyak banget nih yang tidak tahu gitu kan, lemak jahat dan lemak baik. Taunya ya lemak aja, jahat ya jahat aja gitu. Kalau berlemak jadinya gedong ya, kayak aku. Kalau nggak berlemak ya jadinya kayak teman aku yang sebelah ini, kurus krempeng. Tapi lemak jahat dan lemak baik tuh apa sih dokter, coba? Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya mau jelasin kalau rata-rata kan orang mikirnya lemak itu pasti jahat ya, pasti buruk lah buat kesehatan, buat tubuh gitu kan.
Tapi sebenarnya nggak terlepas dari itu. Sebenarnya lemak ini juga dibutuhin oleh tubuh kita. Karena manfaatnya juga untuk suhu tubuh, itu juga membutuhkan lemak. Terus untuk melindungi organ-organ tubuh, bahkan untuk pembentukan sel juga memang butuh lemak gitu. Hanya saja kita harus lebih pintar dan lebih mengerti tentang pemilihan untuk lemak itu sendiri gitu. Jadi lemak baik sama lemak jahat itu dilihatnya dari dua hal. Yang pertama itu dilihatnya dari sumber makanan yang kita makan. Terus yang kedua adalah dilihat dari efek sampingnya di tubuh kita. Kalau dari sumber makanan, lemak baik itu cenderung lebih ke lemak nabati. Kalaupun misalnya dia dari seafood tertentu, sementara seperti ikan salmon. Kalau lemak jahat itu cenderungnya memang lebih ke lemak hewani. Terus goreng-gorengan seperti itu. Oke. Berarti dari minyak-minyakan gitu ya, Dok. Terus kalau dilihat dari efek sampingnya ke tubuh kita, nah bahaya dari lemak jahat ini adalah dia bisa menyumbat pembuluh darah. Itulah yang bisa menyebabkan kayak penyakit jantung koroner dan juga stroke, itu adalah yang lemak jahat. Lemak jahatnya ini. Nah, sumber-sumber lemak jahat itu kan selain dari gorengan pasti ada yang lain juga ya, Dok. Cuma nih, Dok, aku tuh pernah suatu hari gitu kan aku membaca kalau ada beberapa jenis, ada beberapa hewan ya yang bisa kita makan, yang di dalamnya kandungan lemak jahatnya tuh tidak terlalu banyak. Iya, benar nggak sih, Dok, kayak gitu? Sebenarnya semua rata-rata daging merah ya, merah tuh misalnya kayak dari sapi, ayam gitu tuh memang mayoritas pasti lemak jahatnya ada gitu. Tapi ada beberapa pilihan daging biasanya yang dia tuh bisa minimal untuk kadar lemaknya. Itu yang mungkin yang dia lebih sehat ya daripada daging yang berlemak gitu. Oke. Berarti kita bisa memilih dari sapi itu, kita bisa memilih bagian yang mana yang lemaknya lebih sedikit ya, betul. Nah, bedanya lemak jahat dengan lemak baik, dokter. Yang tadi dokter bilang ada lemak nabati ya, sama lemak jahat tuh namanya apa? Lemak jenuh ya? Iya, betul. Nama lainnya bisa dibilang lemak jahat itu yang lemak jenuh. Kalau yang baik itu yang non jenuh ya, nggak jenuh gitu. Iya, betul. Bedanya apa sih, dokter? Maksudnya beda untuk maksudnya misalnya kalau lemak jahat nih, kalau kita mengkonsumsi banyak sekali lemak jahat gitu, yang terjadi di dalam tubuh kita tuh apa gitu. Kemudian juga sumber-sumbernya, terus mungkin juga dari apalagi ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh itu kemudian dia menjadi seperti apa di dalam tubuh kita kalau lemak jahat dan lemak baik. Jadi pertama kalau sumber-sumbernya tadi kan saya sebutin contohnya aja ya. Kalau misalnya untuk kayak lemak yang gak jenuh, yang dari lemak nabati, itu kan bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian. Kalau buah kayak alpukat seperti itu. Terus kalau misalnya lemak yang jenuh, tadi kan selain dari daging merah seperti itu, susu, mentega itu juga contoh-contohnya yang bisa mengandung lemak yang jenuh seperti itu. Nah, ke efeknya buat tubuh kita ini sebenarnya ketika ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan nanti akan sampai masuk ke dalam pembuluh darah ini. Nah, sebenarnya lemak ini sendiri itu tidak larut dalam air gitu. Jadi dia tidak semata-mata bisa langsung masuk ke pembuluh darah gitu. Jadi dia harus diikat dengan protein spesifik yang kalau secara bahasa medisnya disebut sebagai lipoprotein. Nah, ini nanti salah satunya kalau misalnya kita periksa kolesterol, biasanya ada pemeriksaan yang namanya HDL dan LDL. Nah, ini adalah jenis-jenis dari lipoprotein itu tadi yang mengikat lemak itu. Yang mengikat lemak itu. Jadi nanti kalau misalnya kita cek kolesterol berarti bisa kelihatan LDL-nya berapa. Ya, HDL-nya terus berapa. HDL-nya berapa gitu. Iya, betul. Nah, ini HDL ini yang sering disebut juga sebagai lemak baik, sedangkan yang LDL ini yang lemak jahat juga. Perbedaannya hanyalah karena ikatannya dia. Jadi kalau misalnya yang HDL itu dia ngikat lemak juga, tapi lemaknya sedikit dan lebih banyak protein. Tapi kalau yang LDL itu lebih ngikatnya memang lebih banyak lemaknya gitu. Oke. Kita bakalan lanjutin obrolan tentang si lemak ini ya. Yang mungkin dari tadi dia udah kesandung kejedot ya diomongin melulu gitu kan.
Dan ini juga sekalian saya juga mengundang Sobat Fox kalau mau tanya-tanya, mumpung ada Dokter Kezia di sini ya kan, boleh tanya silahkan di 0887 188 1053. Business Week. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business Week. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama Dokter Kezia tentang lemak jahat, lemak baik, tapi secara singkat ya Sobat Fox. Sekarang kita akan ngobrol sama, ini sepertinya dia adalah juru bicaranya Intibios Klinik ya. Halo Mbak Lucy. Halo Mbak. Dari tadi dia hanya menatap tajam saja ya. Sekarang suaranya yang keluar. Mbak Lucy apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Aduh ceria banget. Thank you loh. Iya. Sudah datang ke sini. Terima kasih ngomong-ngomong untuk Dokter Kezia, Mbak Lucy dan juga Mas di belakang ya. Thank you Intibios sudah datang ke sini ngomong-ngomong soal Intibios Klinik. Banyak yang taunya Intibios itu adalah tempat PCR dan antigen saja. Iya. Yes, karena aku sendiri dulu waktu pertama kali lihat Intibios, kebetulan drive thru ke sana, terus ngelihatnya ya udah mungkin cuma untuk tempat PCR. Iya PCR dan antigen aja. Kesininya baru aku tahu, oh klinik ternyata gitu. Dan ternyata bukan hanya ada di Jogja, ya. Tersebar di seluruh Indonesia juga. Bener ya Mbak Lucy ya? Iya benar. Jadi memang pertama kali kita ada di Jogja sekitar akhir 2020. Akhir 2020. Oke. Itu kita sebagai lab PCR. Jadi orang lebih kenal Intibios itu PCR dan antigen. Oke. Seiring berjalannya waktu di Oktober 2022 kita mulailah melakukan diversifikasi usaha. Ketika COVID semakin landai, lalu kondisi sudah semakin kondusif lah untuk beraktivitas. Intibios hadir lagi di Jogja sebagai laboratorium klinik dan farmasi. Laboratorium klinik dan farmasi. Lengkap di sana. Lengkap. Seperti tadi yang diiklankan Sobat Fox, itu ada apotek juga di sana ternyata. Jadi kita mengusung one stop shopping. Waduh. Jadi datang ke sana pasti terlayani dengan baik. Ya, mau periksa darahnya, mau konsultasi dengan dokter. Kita punya dokter spesialis di sana. Nah, terakhir ketika dokter kasih obat, ada juga dong di sana. Ya kan, nggak perlu kemana-mana. Cukup di situ aja. Sekali datang langsung semuanya satset ya Mbak Lucy. Nah. Jadi kan di Intibios ini kan tadi sudah dibilang sama Mbak Lucy kalau itu semua lengkap. Saat ini Mbak Lucy, kalau dari labnya sendiri yang bisa kita lakukan di Intibios, ngecek apa aja di sana? Hampir semuanya kita bisa lakukan. Wow, oke. Cuman memang ada beberapa promo di kami untuk di bulan-bulan ini. Gitu. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi Sobat Intibios, Sobat Fox jangan ragu untuk datang ke Intibios. Promonya apa aja, bocorin dong Mbak Lucy. Tidak jauh sih. Yang pertama, ketika kita bicara lemak baik, lemak jahat tadi, kita pasti butuh yang namanya cek kolesterol. Yes, bener banget. Nah, cek kolesterol di kami khusus kita punya harga Rp99.900. Rp99.900 itu udah pasti valid ya hasilnya. Valid karena ada 4 item di sana. 4 item. Jadi
hampir sama dengan seperti yang Dokter Kesia bilang tadi. Kita ada kolesterol totalnya, ada HDL, ada LDL, dan ada trigliserid. Trigliseridnya juga ada. Iya, jadi sudah pasti ketika kita dari hasil ini valid, kalau memang hasilnya dirasa butuh untuk konsultasi dengan dokter spesialis, kita punya 2 dokter spesialis penyakit dalam di sana. Oke. Aku udah lihat kok di Instagramnya. Ada Dokter Andika Putra. Dokter Andika Putra, SPPD, betul. Dan ada Dokter Tias Mono, SPPD. Oke. Nah itu ya Sobat Fox. Jadi kalau datang ke sana Sobat Fox nggak cuma ya boleh sebenarnya kalau mau cek lab aja sih bisa-bisa aja ya Mbak Lucy ya. Bisa. Tapi kalau cek lab setelah itu hasilnya ternyata tidak baik kan udah bisa langsung ngantri ketemu di dokternya. Bener ya Mbak Lucy. Terus Mbak Lucy itu kan kita bisa cek lab kolesterol 99.999 aja, nggak nyampe 100.000 ya sayang. Nah untuk yang lainnya Mbak Lucy, cek lab apa saja yang ada di PCR antigen masih ada? PCR antigen masih. Oke, berarti untuk perjalanan jauh kita bisa ke sana ya. Katanya ada home service juga ya nggak sih? Home service ada, sama seperti kalau dulu kita untuk PCR antigen itu bisa home service. Sekarang untuk pemeriksaan laboratorium pun kita bisa lakukan home service. Begitu. Panggil aja ke rumah gitu? Panggil aja ke rumah. Gak perlu datang ke sana? Gak perlu datang ke sana. Serius? Iya dong. Oke, berarti itu ini dong ya, memudahkan ya. Untuk kita yang gak bisa pergi kemana-mana, tinggal panggil aja, bisa cek lab di rumah. Iya, bisa cek lab di rumah. Nah, untuk hasilnya sendiri? Hasil kita bisa kirim via WA. Oh gitu. Atau kirim via email. Oke. Iya, mana yang lebih enak untuk Sobat Intibios dan Sobat Fox. Oke. Ikutin aja pokoknya ya. Pokoknya demi kenyamanan semua lah ya. Kenyamanan dan kemudahan. Drive-thru-nya sendiri masih ada sampai Drive-thru sekarang? Masih jalan terus. Wah gila luar biasa nih. Mbak Dani dengerin gak sih? Mbak Lucy, ini kan tadi Intibios itu dibilang one stop shopping ya. Di sana kita bukan cuma bisa cek lab aja, bisa langsung konsultasi ke dokter, bahkan bisa ke apoteknya juga, ke farmasinya juga gitu. Di sana bisa langsung belanja obat-obatannya apa aja. Nah, selain itu semua fasilitas yang ada di Intibios dengan kemudahan yang diberikan, ada lagi kah yang lain Mbak Lucy? Ada. Oh wow, masih ada. Di masa-masa ini kita kan butuh yang namanya imun booster ya. Harus selalu fit, imun terjaga, sehat, fresh gitu. Nah, di kami ada yang namanya suntik vitamin C. Suntik vitamin C di kami hanya Rp90.000 saja. Hanya Rp90.000 saja. Tidak perlu mehong-mehong. Tidak perlu mehong. Yang penting kan tetap fresh. Vitamin C betul, fresh, betul gitu. Imun booster. Imun booster itu sendiri fungsinya apa sih Mbak Lucy untuk tubuh kita ketika kita disuntik itu? Imun booster itu kalau kita bilang sih supaya menjaga kondisi tubuh nggak gampang capek, nggak gampang sakit. Tapi kalau kondisi Mbak, memang kita udah capek banget nih, kita juga bisa ambil paket yang ada di Intibios, yaitu suntik vitamin C dan vitamin B. Vitamin C dan vitamin B. Gitu. Yang harganya adalah Rp150.000 saja. Oh wow. Murah ya. Iya dong. Kalau ertong kan mahal ya. Tapi kan itu biasanya dilakukan sama artis-artis ya kan. Karena kan menurut kacamata saya nih, kalau udah suntik-suntik begitu kan mahal gitu harganya. Tapi ternyata di Intibios enggak, cukup terjangkau. Iya. Itu promosinya berlangsung sampai kapan Mbak Lucy? Promosi masih berlangsung sampai akhir Februari. Yeah. Oke. Jadi untuk Sobat Fox kalau mau fit di perjalanan mungkin, atau udah ngerasa capek gitu, banget gitu. Dari luar negeri baru pulang gitu kan, bisa langsung ke Intibios dan bisa langsung suntik vitamin C dan vitamin B ya. Oke. Ada promo lain kah Mbak Lucy di sana? Promo lain kita mungkin bisa ngelihat untuk pemeriksaan laboratorium ya. Oke. Mbak Ica. Di pemeriksaan laboratorium kita punya beberapa paket nih. Misalnya nih, saya nih kok kayaknya mau cek gula nih. Nah, kita ada paket
gula darah puasa dan HbA1c. Biasanya HbA1c ini mahal karena dia melihat kadar gula dalam 3 bulan di tubuh kita. Oke. Di Intibio sendiri saat ini untuk diabetes ini hanya 156.000. 156.000. Iya. Jadi kita bisa dapat. Jadi di promo Healthier 2023 ya, itu harganya terjangkau semua dan terjangkau semua. Bener, yang pasti Intibios mencoba hadir di tengah masyarakat Jogja untuk membantu menjaga kesehatan. Iya benar, dan juga semua lapisan itu bisa datang ke sana untuk menjaga kesehatannya. Ya, karena ada promo-promo yang ada di Intibios Sobat Fox. Jadi datang aja. Kalau Sobat Fox ragu-ragu, aduh gimana ya nanti biayanya mahal apa enggak ya? Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business Week. Instagramnya. Jadi kalau misalnya Sobat Fox penasaran kayak apa sih kliniknya, kemudian seperti apa dokter-dokter yang ada di sana, yang praktek di sana, boleh silakan dicek dulu, dikepoin dulu Instagramnya ya. Sementara itu Sobat Fox masih ngobrol sama Dokter Kezia. Beliau lagi menyampaikan tentang lemak jahat dan juga lemak baik ya. Kalau lemak jahat itu sumbernya udah pasti dari tempat-tempat yang jahat ya dok ya, kayak minyak di gorengan gitu ya dok. Oke. Selain itu apalagi dok? Ada yang bilang gini dok, mentega itu ada 2. Yang nabati itu sumber lemak jahat, sedangkan yang butter itu lemak baik. Bener nggak dok itu? Sampai kadang-kadang ada ibu-ibu pakainya butter aja gitu, lemaknya kurang gitu, atau pakainya margarin aja, lemaknya lebih baik gitu. Ada ibu-ibu yang kayak gitu. Bener nggak sih dok? Boleh silakan. Ya, sebenarnya memang lemak jahat itu kan memiliki banyak efek samping ke tubuh ya. Tapi apapun itu, mau lemak hewani, mau lemak nabati, tetap dibutuhin sama tubuh, hanya aja kita harus mengatur kadarnya yang masuk ada dalam batasannya. Tubuh. Betul. Jadi kalau misalnya mau bilang butter, mentega ini ada yang jahat, ada yang baik gitu kan, selama kita pakainya masih dalam batas yang normal, itu sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Oke. Ada ini nggak dok? Misalnya seseorang udah dengerin nih ya kita ngobrolin gitu, tips-tips gimana caranya supaya bisa, mungkin ya kayak aku gini kan pasti lemak jahat di dalam tubuhku banyak sekali ya. Ada nggak dok gimana caranya menghilangkan si lemak jahat itu? Ya, beberapa kita harus tahu dulu. Pertama adalah body mass index kita dulu ya, BMI kita gitu masing-masing gitu. Itu ada rumusnya, bisa dihitung juga dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat seperti itu. Nah, nanti dari situ kita bisa ngeliat dulu kira-kira kita tuh termasuk normal, underweight, overweight atau obesitas gitu. Nah, nanti dari situ kita baru menentukan kira-kira treatment seperti apa? Iya, gitu perlu menghitung kalorinya kira-kira hariannya gimana gitu. Oke. Baru nanti kita masuk ke pemilihan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Terus habis itu dari aktivitas fisik, dari olahraga yang dipilih, kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Berarti semua berdasarkan juga kondisi tubuh kita ya. Gak bisa sembarangan ngasih diet yang ya udah gitu aja gara-gara ngelihat aku gendut misalnya, terus udah kamu nggak boleh makan ini gitu, malah nanti kekurangan lemaknya gitu. Iya, jadi tetap dietnya itu kan yang benar adalah dietnya tetap makan sehari tetap 3 kali, hanya kita kurangin bagian-bagian tertentunya. Kalau misalnya mau mengurangin lemaknya berarti kita harus lebih banyakin ke seratnya, lebih banyak ke vitaminnya, tapi tetap harus ada juga. Terus kita tambahin juga dengan aktivitas fisik. Sehingga sebenarnya yang baik adalah
penurunan berat badan itu dalam 1 minggu tidak boleh terlalu drastis gitu. Jadi paling enggak 1 apa 2 kilo dalam 1 minggu itu yang baik. Itu gitu. yang baik. Oh, berarti justru yang terlalu drastis itu malah ada sesuatu ya dok ya. Malah nanti ada efek sampingnya lagi. Iya, karena tubuh masing-masing beda-beda ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang tahan dengan seperti itu, tapi orang lain yang mau menirunya belum tentu sekuat itu kan. Betul Sehingga betul juga. jadi menyebabkan efek samping buat orang itu malahan gitu. Oh gitu, oke. Nah itu ya Sobat Fox. Jadi kalau misalnya Sobat Fox mendengarkan seseorang dia misalnya aku dietnya ini, jangan dulu diikutin. Konsultasikan dulu karena harus menyesuaikan berat badan juga, tinggi badan juga, terus body mass-nya tadi ya. Ya, BMI tadi itu. BMI-nya. Oke, itu harus disesuaikan dulu baru Sobat Fox mendapatkan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi atau apa saja yang boleh dikonsumsi ya. Begitu betul. Ya dokter ya. Betul. Nah, untuk treatmentnya sendiri misalnya nih dok, saya seorang pasien yang obesitas misalnya kayak gitu, overweight atau obesitas. Treatmentnya sendiri dok, ketika kita datang gitu ke Intibios klinik gitu, tahapannya apa aja dok di sana? Jadi ini udah dilihat ya dari tinggi badan, berat badan, dihitung BMI-nya memang ini obesitas seperti itu. Tentu kalau misalnya datang ke klinik atau ke rumah sakit nanti kita akan melakukan beberapa cek darah juga karena kita mau mengetahui kira-kira dengan kondisi obes seperti ini kolesterolnya bagaimana, terus trigliseridnya gimana, HDL, LDL-nya bagaimana seperti itu. Dan nanti kalau kita udah tahu dari situ, tetap penata laksanaan yang pertama adalah kita ngelihat dari terapi nutrisi. Jadi kita akan melihat pembatasan nutrisinya, aktivitas fisik, dan baru kita ngelihat hasil laboratoriumnya. Kalau memang dirasa ini terlalu berlebih, memang biasanya akan dibantu dengan beberapa obat-obatan. Oke. Yang disediakan juga di Intibios ya obat-obatannya ini. Nah itu Sobat Fox. Kalau misalnya Sobat Fox merasa tubuhnya terlalu besar gitu ya untuk ukuran Sobat Fox, bisa langsung datang ke sana, coba konsultasi. Bisa langsung konsultasi nggak sih dokter? Iya bisa. Kita di klinik Intibios itu ada konsultasi juga dengan dokter spesialis penyakit dalamnya. Jadi kalau emang mau lebih spesifik dan lebih detail, bisa langsung konsultasi ke dokter spesialisnya gitu. Dokter, aku mau tanya, kan aku punya alat untuk mengecek gula, ngecek kolesterol, asam urat itu loh dokter yang kecil itu. Nah, misalnya nih aku habis ngecek ya kan, terus kemudian aku merasa bahwa gula aku misalnya tinggi gitu atau kolesterol aku tinggi gitu. Bisa nggak dok aku bawa hasil itu kemudian aku bawa ke klinik dan kemudian langsung ke dokter penyakit dalam, apakah nanti akan dicek ulang atau nanti langsung mendapatkan treatment dari dokter spesialis penyakit dalamnya? Iya, jadi cek-cek yang bisa dilakukan di rumah itu diambilnya itu dari pembuluh darah kecil istilahnya gitu. Oke. Nah, jadi memang hasilnya akan lebih valid apabila kita mengambil yang dari lengan, pembuluh darah vena gitu. Seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kalau emang orang itu mau mengetahui kondisi tubuhnya sebenarnya gimana, sangat bagus kalau diambilnya langsung dari pembuluh darah vena itu. Oke. Dan harus biasanya kita selalu memberikan saran sih kalau emang mau cek darah, lebih baik puasa dulu 8 sampai 10 jam gitu. Jadi hasilnya nanti lebih akurat di situ. Berarti bukan yang kata orang-orang kayak puasa pagi nggak usah makan, terus nanti siangnya dicek, habis itu makan, terus 1 jam kemudian dicek lagi, itu agak-agak kurang ya. Itu nggak ada masalah sih kan, itu kan juga buat lebih ke monitoring diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ribet pergi-pergi gitu bisa ngelakuin di rumah. Tapi kalau lebih akuratnya jelas lebih akurat kalau kita periksa darahnya langsung ke sana. Iya betul. Berarti di Intibios ini kita bisa periksa langsung, cek lab segala macam bisa ya. Nah ini habis ini gilirannya Mbak Lucy nih yang akan bersuara ya. Kita tadi udah ngobrolin tentang lemak baik dan juga lemak jahat, yang kalau diambil kesimpulannya Sobat Fox, sebetulnya lemak itu memang dibutuhkan ya dok ya sama tubuh, hanya saja ada batasannya ya dok ya. Terus juga kalau kelebihan juga jadinya jahat buat tubuh, kalau kekurangan juga
tidak baik juga untuk tubuh Iya, ya betul. Dok. Betul sekali. Terus juga dibantu juga Sobat Fox. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kayaknya udah overweight gitu, berarti dibantu dengan olahraga. Kemudian makanan yang, dan kalau bisa langsung konsultasi aja ke dokter ya. Iya, bisa lebih baik ke konsultasi gitu kan, sehingga kita lebih mudah untuk diarahkannya gitu. Oke deh kalau gitu Dokter Kezia, terima kasih banyak ya. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business Week. Udah didengerin ya sama kita semua kalau Intibios ada banyak sekali promonya. Kemudian di sana adalah one stop shopping istilahnya. Jadi Sobat Fox di sana bisa cek lab, habis cek lab ternyata hasilnya kurang baik, bisa langsung cek ke dokter karena ada dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian ada dokter spesialis syaraf juga di sana yang praktek di Intibios. Jadi Sobat Fox bisa langsung ngecek di sana, terus mendapatkan treatment yang baik juga, dapat promo juga. Habis itu kalau mau beli obat nggak perlu jauh-jauh karena sudah ada apotiknya. Tapi Mbak Lucy, mungkin banyak yang belum tahu alamatnya klinik Intibios di mana sekarang. Kalau dulu sih aku tahu, yang masih sekarang di Jalan Godean ya. Oh oke. Kalau nggak salah ada beberapa ya di Jogja ya. Dulu ada 2 kami, ada di Jalan Godean dan di JSC. Oke. Ya. Kemudian sekarang semua merger menjadi satu. Kami ada di Jalan Diponegoro nomor 92. Oke, Jalan Diponegoro nomor 92. Jadi kalau ibu-ibu yang mau ke sana mungkin bisa lihat di sebelah toko 96, toko benang itu. Toko benang 96. Iya, Oke, itu atau sebelahnya persis. Di depan Puskesmas Jetis. Oh, di depan Puskesmas Jetis ya. Iya. Di sana. Jadi untuk warga Jetis itu semakin dekat dengan Intibios ya. Wah, enak sekali. Berarti kalau mau datang ke sana langsung aja datang. Haruskah ada reservasi dulu untuk kalau misalnya mau cek ke dokternya gitu? Sebetulnya bisa langsung, Mbak Bisa Ica, langsung bisa aja. langsung. Oke. Prakteknya setiap hari apa? Masing-masing dokter punya jadwal praktek sendiri-sendiri. Oke. Kalau dokter Andika itu mayoritas ada di sore hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke. Tapi hari Rabu dan hari Minggu beliau ada di pagi hari. Kemudian untuk dokter Tiasmono itu ada di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Oke. Nah itu dokter penyakit dalamnya. Kemudian untuk dokter saraf kami, dokter Rinafi Adrin itu ada di hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa dan Kamis. Untuk dokter umum kami ada setiap hari. Setiap hari ya, dokter Kezia berarti di sana terus ya. Ada beberapa dokter kami. Oh gitu. Untuk dokter umum juga. Gitu. Oh iya, dokter Kezia bentar lagi cuti ya. Betul. Sebentar lagi cuti, Sebentar Sobat lagi Fox. cuti. Karena dokter Kezia lagi mendapatkan anugerah. Sudah 8 bulan ya dok ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat-sehat pokoknya dokter juga. Oke. Terus juga Mbak Lucy, di Intibios ini berarti memang datang ke sana tidak perlu reservasi sih dokternya ya. Langsung aja. Kalau udah tahu jam prakteknya langsung aja. Kalau sudah tahu atau kalau memang Sobat Fox, Sobat Intibios butuh untuk tanya-tanya dulu, butuh untuk interaksi dulu atau pastiin aja semuanya, itu kami ada di 0274 502 7176 atau bisa WA kami di 0821 3000 1433. Nah itu dia Sobat Fox. Mungkin bisa diulangin lagi ya Mbak Lucy. 0274 yang pertama 0274 502 7176. Terus dicatat Sobat Fox. Terus yang kedua bisa WA ke 0821 3000
1433. Oke, itu dia 30001433. Nah, itu dia Sobat Fox. Tapi ini nomor ada semua di Instagramnya ya. Ada nomornya, ada di Instagram. Jadi kalau misalnya Sobat Fox mau kepoin atau tadi kelupaan nyatet nomornya, bisa langsung cek aja di Instagramnya di @intibios_clinic_Jogja. Salah. Intibios_Jogja. Intibios_Jogja. Di Intibios_Jogja ya. Itu dia nama Instagramnya. Jadi buat Sobat Fox mau kepoin di sana ada apa aja, fasilitas apa aja, dokternya siapa aja. Mungkin dokter itu juga kayak aku tahu nih dokter ini nih gitu. Nah, bisa langsung datang ke sana ya Sobat Fox. Ditambah lagi juga sekarang ada promo untuk suntiknya vitamin C dan vitamin B. Tadi 150.000 ya. 150.000 aja ya. Terus juga untuk vitamin C-nya aja itu 90.000. 90.000 Sobat Fox. Tidak perlu bayar mahal untuk bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi buat tubuh kita. Oh ya, mau tanya satu lagi. Mungkin ini Dokter Kezia bisa bantu jawab. Kita kalau misalnya suntik vitamin C gitu dok, sebaiknya itu apakah harus rutin setiap bulan atau hanya ketika kita merasa aduh badan aku kurang fit nih, gimana dok? Satu lagi ini. Kalau untuk suntik vitamin C memang gak ada masalah ya kalau memang mau tiap bulan gitu. Oh oke. Cuman bisa disesuaikan sih. Memang kan gunanya juga vitamin emang untuk meningkatkan imun kita ya. Jadi kalau memang lagi capek, emang kita lagi gak enak badan, itu jauh lebih bermanfaat. Gitu. Kalau memang sudah sehat, tidak ada masalah, lebih baik ya kita jaga aja dari pola makan, istirahat. Oke. Terima kasih Dokter Kezia, terima kasih Mbak Lucy, terima kasih juga Mas yang di belakang dari tadi senyum-senyum. Thank you so much Intibios Clinic Jogja. Terima kasih sudah datang ke Fox Radio Jogja. Makasih juga sudah memberikan banyak informasi, edukasi juga dari Dokter Kezia. Mudah-mudahan suatu hari kita ketemu lagi ya. Atau ketemunya di klinik ya. Boleh. Saya mau konsultasi lemak. Thank you so much untuk Sobat Fox juga yang sudah stay tune dari tadi jam 11 di Business Week. Kita ketemu lagi besok Business Week-nya ya. Seperti biasa di jam 11 sampai jam 12 siang. Terima kasih banyak, terima kasih untuk Intibios sekali lagi. Thank you Mbak Dani, mungkin dia dengerin dari sana gak ngerti juga. Pokoknya terima kasih banyak. Kita balik lagi ke Zona Mesin Waktu. Business Week.